wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Semen 2, dan saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Semen 2. Dan pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk menyampaikan diseminasi budaya positif. Ini merupakan salah satu modul di materi guru penggerak yang sedang saya ikuti. Nah, di dalam modul ini nanti ada apa saja nanti akan saya jelaskan, dan saya mohon izin untuk pertemuan kali ini, untuk diseminasi kali ini saya merekam dengan menggunakan video. Jadi ini diizinkan ya Bapak Ibu sekalian. Ya, siap. Terima kasih ya. Baiklah, di sini ada materi tentang budaya positif modul 1.4. Apa saja isinya? Silakan Bu Bapak dilanjutkan. Ya, kita sebelum mengawali kegiatan pada diseminasi kali ini, saya minta tolong kepada Bapak Ustadz Darmadi untuk memimpin doa agar kegiatan ini nanti dapat berjalan lancar. Pak Darmadi, Pak Darmadi. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu semuanya yang berpartisipasi mengawali kegiatan diseminasi pada siang hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Bagi Bapak Ibu guru yang beragama Islam, silakan membaca masing-masing, dan bagi Bapak Ibu yang beragama, mari sama-sama kita awali dengan baca bersama Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kami aturkan terima kasih kepada Bapak Darmadi yang telah memimpin doa. Semoga kegiatan diseminasi pada siang hari ini dapat berjalan lancar hingga akhir nanti. Silahkan dilanjutkan, Bapak. Ya, di sini kita akan mempelajari yang pertama tentang disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu? Lanjut. Nah, kita akan membuat sebuah kegiatan Bapak Ibu sebelum kita masuk ke dalam materi. Kegiatan yang pertama adalah kegiatan kepala tangan. Nah, ini karena di antara meja-meja ini sudah berpasang-pasangan, silakan sesuai dengan aturannya kita menyembunyikan barang yang kita anggap itu berharga, entah itu tulisan dalam sobekan kertas kecil atau apapun itu di dalam tangan kita. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian yang menjadi ada dua tim ya, ada tim A dan tim B. Kanan kiri adalah A dan B. Nanti yang A itu menutup tangannya ya, ditutup karena itu merupakan benda yang sangat rahasia, merupakan hal yang sangat rahasia dalam diri Anda yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Nah, kemudian nanti tugasnya yang B nanti itu melakukan rayuan atau mempengaruhi agar kelompok A atau tim A nanti bisa membuka tangannya. Seperti itu. Kira-kira ya Bapak Ibu sekalian, ada yang belum dipahami tentang kegiatan ini? Oh ya, monggo silakan bisa dimulai. Apapun, benda apapun ditaruh di tangan, entah itu tutup ballpoint atau apa, silakan diletakkan salah satunya ya, karena berpasang-pasangan kayak ini. Silakan Bapak Ibu tangan salah satu saja, satu meja satu, yang satu tugasnya merayu, membujuk agar kepala tangan itu bisa terbuka. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Ya, kita beri waktu 2 menit ya. Silakan berusaha. Halo Pak.
pula kedua. Bu Ida tadi terbuka kan tidak? Nah, sebenarnya juga tidak ya. Ya, kita cari mana dari kegiatan itu. Kira-kira bagaimana antara A dan B ini? Kira-kira menurut pandangan Bapak Ibu itu seperti apa? Mungkin salah satu ada yang bisa menyampaikan. Oh, ini itu saya sudah membuka tangan saya yang masih menutup tangan saya itu kira-kira alasannya apa? Kira-kira yang membuka alasannya apa, yang menutup alasannya apa? Monggo. Tadi yang ini yang tidak berhasil membuka ya. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Ini tadi saya mencoba merayu rekan saya untuk membuka apa yang ada di kepalanya dan ternyata tidak mau Bapak dengan alasan karena apa yang dibukanya adalah sesuatu yang penting bagi dirinya seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Bagi yang terbuka perwakilan satu, oke. Terima kasih Pak Rian. Saya sebagai tim yang membuka tangan saya berikan kepada rekan saya. Yang pertama karena alasan saya itu saya mau berbagi. Jadi apapun yang saya simpan itu lebih baik saya berbagi dengan teman. Tidak ada yang Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas usahanya di siang hari ini, atas partisipasinya dalam kegiatan ini. Nah, kenapa kok kita itu bisa membuka dan masih bertahan dengan menutup kepala tangan kita? Ini bisa dilanjut slide-nya. Nah, ini yang namanya teori kontrol. Artinya orang yang membawa atau menutup hal yang dirasa itu sangat rahasia, sangat berharga dari hidupnya, itu kemampuan kontrolnya sebenarnya ada pada dirinya sendiri. Jadi apa yang kita anggap itu sebagai rahasia itu kita buka dan kita tutup, itu keputusan ada di diri kita sendiri, bukan dari karena rayuan orang lain dan lain sebagainya. Tapi keputusan itu ada di tangan kita dan kita mempunyai hak penuh untuk mengikhlaskan itu terbuka atau itu tetap tertutup seperti itu. Nah, di sini itu berkaitan dengan paradigma teori kontrol Bapak Ibu. Kita di kehidupan nyata, khususnya ketika kita mengajar di kelas dan di lingkungan sekolah, itu banyak dihadapkan pada ilusi. Ilusi ini seakan-akan ini benar, tapi sebenarnya ilusi ini tadi seperti kita ketahui kalau yang ini karena yang merayu ini sangat pandai ya, jadinya dilepaskan gitu. Tapi sebenarnya kontrol itu ada pada diri yang menutup tangannya. Nah, di sini yang pertama adalah ilusi guru yang mengontrol murid. Bahwa kita tahu kita bisa sebagai seorang guru bisa mengontrol murid-murid kita, bisa menggerakkan murid-murid kita untuk melakukan apa yang kita inginkan. Yang kedua, ilusi bahwa kritik itu membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Ini juga ilusi. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa mempunyai hak untuk memaksa. Seperti tadi Pak Darmadi punya hak. Bagaimana caranya saya bisa membuka dengan memaksa? Ya, seperti itu. Perlu diketahui Bapak Ibu, kita lanjutkan ya, bahwa sebenarnya siapa yang mempunyai kontrol itu ada pada diri kita sendiri. Artinya sebagai seorang anak didik, dia melakukan sesuatu itu atas kesadaran dirinya sendiri, atas kemauan sendiri, bukan karena memang kita paksa. Kalau memang kita paksa dan mereka itu tidak mau, otomatis paksaan itu hanya bertahan sementara, tidak bisa bertahan masuk ke dalam hatinya, seperti itu. Nah, kita lihat ke depan bahwa di sini ada dua stimulus, yang satu stimulus respon, yang satu kontrol. Nah, di dalam
kontrol ini ada perbedaan. Kalau stimulus respon itu kita mencoba mengubah agar orang berpandangan yang sama seperti apa yang kita pikirkan. Kemudian perilaku buruk itu sebagai sebuah kesalahan. Pokoknya dari melakukan kesalahan itu sudah dipandang buruk. Kita tidak menutup mata tentang apa alasannya, apa penyebabnya, tapi kita langsung mengeneralisasikan peristiwa yang buruk itu adalah sebuah kesalahan. Kemudian stimulus respon itu orang lain bisa mengontrol saya. Jadi seolah-olah orang lain itu bisa membuat saya melakukan apa yang mereka minta seperti itu. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan itu gagal. Seperti tadi ya Pak Darmadi ya, karena dibujuk nggak mau, pokoknya saya paksa untuk membuka tangannya. Dan yang terakhir ada model berpikir menang atau kalah. Nah, pada teori kontrol saat ini yang kita pelajari, saya selaku guru penggerak dan mengikuti pendidikan guru penggerak ini, itu menjelaskan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian semua perilaku ini memiliki tujuan. Artinya entah itu perilaku buruk atau perilaku baik, itu semuanya ada tujuannya. Kenapa mereka melakukannya itu ada tujuannya. Kemudian ada satu teori di sini, hanya Anda Bapak Ibu guru sekalian yang bisa mengontrol diri Anda. Nah ini seperti yang kita lakukan tadi. Kemudian lanjutnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya kita ketika melakukan kolaborasi dengan teman kita itu menciptakan hal-hal yang baru. Kemudian yang terakhir, model berpikirnya diganti jadi menang dan menang. Artinya kita tidak memandang kalau kita berhasil, wah ini saya menang, dia kalah, seperti itu tidak. Seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, bagian tentang disiplin positif yang merupakan inti dari budaya positif yang saya pelajari. Ini saya sampaikan di sini bahwasanya teori kontrol ini atau disiplin positif ini dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Ya. Kemudian di sana menyampaikan teori, ada 4 teori yang ada di sana. Yang pertama adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain hanya karena Anda bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ya, jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian ada semua perilaku ini memiliki tujuan. Kemudian ada model berpikir menang-menang atau kolaborasi dalam menciptakan pilihan baru. Dan yang terakhir, realitas kebutuhannya kita itu memang berbeda-beda. Antara orang yang satu pasti memiliki kebutuhan berbeda dengan orang yang lainnya. Jadi di sini dapat kita turunkan ke bawah bahwasanya kita memang tidak bisa mengontrol orang lain karena dalam belajar kontrol diri seperti makna disiplin di atas adalah menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu bagaimana menjadikan sesuatu atau seseorang yang menjadi yang kita inginkan itu berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai atau nilai-nilai yang dia benarnya. Kemudian ini juga berkaitan dengan semua perilaku ini memiliki tujuan, artinya ada motivasi kita melakukan sebuah perilaku. Yang pertama, teori motivasinya ya. Yang pertama, untuk menghindari hukuman. Nah ini rata-rata banyak sekali anak-anak kita yang melakukan sesuatu ini karena menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Tadi karena takut hukuman. Yang kedua ini karena ingin mendapatkan sanjungan, mendapatkan pujian. Ya. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah ini sudah mulai masuk ke dalam dirinya. Artinya mereka disiplin, mereka mentaati peraturan itu karena kesadaran dalam dirinya. Kemudian dalam menghargai diri itu di dalamnya ada nilai-nilai kebajikan universal seperti itu. Dan yang di bawahnya ini yang kurang jelas ini adalah keyakinan keras ya. Nanti seperti apa kita jabarkan pada materi selanjutnya. Kita lanjutkan ke 5 posisi kontrol. Di sini kita mempunyai 5
5 posisi kontrol dalam teori modul 1.4 ini. Ada yang pertama adalah model hukum, penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Untuk yang ketiga, ini yang berkaitan dengan mendapatkan imbalan tadi atau mempunyai sudut pandang apresiatif, ya, ini adalah teman atau pemantau. Dan yang terakhir adalah seorang manajer. Jadi guru itu sebenarnya punya 5 posisi kontrol ini. Tinggal bagaimana mereka memilih yang mana. Nah, di dalam manajer nanti akan kita pelajari tentang segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, validitas kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Seperti apa? Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Dan yang terakhir, ternyata kebutuhan dasar manusia itu sangat berbeda-beda. Di sini disampaikan ada 5, ya. Karena kebutuhan itu karena ada dorongan untuk bertahan hidup, dorongan untuk menguasai, dorongan kasih sayang atau rasa yang menerimanya, kesenangan dan kebebasan, seperti itu. Lanjut. Nah, sebenarnya apa Bapak Ibu makna kata disiplin itu? Kalau sesuai dengan yang kita pahami sekarang, mungkin ada Bapak Ibu yang besok makna disiplin menurut yang sekarang dipahami terlebih dahulu. Untuk kita sehingga menyampaikan makna disiplin itu apa kira-kira? Mengikuti aturan. Oh ya, Mengikuti aturan. mengikuti aturan yang ada. Baiklah, ada salah satu pendapat seperti itu, kita jelaskan dari atas terlebih dahulu. Yang di sini disiplin diri ini adalah hal yang membuat orang menggali potensi dirinya itu menuju sebuah tujuan yang ingin dia capai atau dia raih. Namun di dalam budaya kita ini makna kata disiplin itu mengalami pergeseran, ya, menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang untuk orang lain agar mendapatkan kepatuhan. Dan kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Nah, harus disiplin seperti ini, dan kita merasa terpaksa karena seperti ini. Lanjut. Nah, terakhir di sini dalam disiplin ini, di dalamnya juga ada nilai-nilai kebajikan diri. Artinya di dalam diri seorang anak itu sebenarnya dia punya nilai-nilai ini yang bisa kita rangsang, bisa kita stimulasi agar nilai ini bisa berkembang. Nah, nilai-nilai ini tercantum dalam profil pelajar Pancasila yang sudah kita sisipkan dalam kurikulum kita, karena kita sedang melaksanakan kurikulum yang belajar mandiri tentang Merdeka Belajar. Seperti itu ya Bu. Nah, di sini ada 5 bisa dibawa Bapak Ibu sekalian. Lanjut Bu. Nah, saya lanjutkan bahwasanya ringkasan dari disiplin, makna kata disiplin dapat kita simpulkan adalah pendekatan, usaha pendekatan dalam mendidik murid untuk melakukan kontrol dirinya atau pembentukan kepercayaan dirinya masing-masing. Jadi dia melaksanakan disiplin itu dari dirinya, sehingga murid itu bisa berperilaku dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan tadi yang mereka miliki sendiri dan memiliki dorongan dari dalam dirinya, kesadaran dari dalam dirinya, bukan karena orang lain. Nah, nanti tentang disiplin, tentunya kita di sini ada kaitannya dengan motivasi, dukungan, penghargaan, dan restitusi. Bagi Bapak Ibu sekalian, mungkin ini sudah Bapak Ibu guru laksanakan, namun apa kok sebenarnya bahasanya seperti apa? Nah, di sini baru kita jelaskan apa itu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Kalau hukuman, saya rasa sudah Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan hukuman, ada sanksi, ada apa ya namanya, teguran dan lain sebagainya. Penghargaan juga sudah. Nah, nanti kita kalau restitusi mungkin ada yang besok Bapak Ibu sekalian belum ya? Nah, nanti kita bahas. Lanjut. Nah, di sini dari diawali semuanya itu diawali dari motivasi. Bapak Ibu sekalian,
tidak ke sekolah ini pasti punya motivasi deh. Nah, kira-kira apa motivasinya? Ini saya berikan ke yang terjauh. Ini mana? Seniman atau klien yang terjauh? Oh, seniman. Ya, coba kita berikan. Motivasi ibu untuk datang ke sekolah itu apa, Bu? Yang jelas yaitu karena pekerjaan, jadi termotivasi juga untuk selalu datang ke sekolahan. Kemudian selain itu motivasinya bisa dekat dengan orang tua. Oh iya. Jadi yang pertama tadi karena tuntutan pekerjaan, jadi karena kewajibannya diamanahkan di sini. Yang kedua dekat dengan orang tua. Berarti nggak dibayar nggak apa-apa. Dibayar juga. Ya, berarti motivasinya beragam nih Bapak Ibu sekalian. Nah di sini adalah contoh dari motivasi. Ini ada motivasi karena pekerjaan, itu berarti motivasinya dari dorongan luar. Karena dibayar dorongan luar. Nah, mungkin karena ketemu dengan orang tuanya bisa karena dari hati ya. Seperti itu. Nah di sini ada 3 jenis motivasi. Yang pertama itu untuk menghindari hukuman. Ini karena eksternal ya, dorongan eksternal. Yang kedua karena mendapatkan imbalan, mendapatkan penghargaan seperti tadi dibayar tadi. Itu adalah motivasi dari luar. Yang ketiga ini adalah motivasi dari dirinya sendiri. Karena dia seorang guru, maka punya kewajiban, punya amanah dari negara untuk mengajar. Makanya ini adalah kesadaran dari dirinya. Seperti kalau kita mengajar ini sampai sesuai dengan jam kerja nih Pak Darmadi. Sampai pukul berapa Pak Darmadi? 3. Oh, pukul 3. Berarti harus dikerjakan sampai dengan pukul 3. Seperti itu. Ya. Lanjut. Nah, ini dari motivasi disimpulkan bahwasanya motivasi adalah dorongan yang muncul dari dalam diri maupun di lingkungan kita yang mempengaruhi kita, mempengaruhi perilaku kita untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, atau menjadi apa yang kita inginkan. Nah, apa yang menjadi kesadaran kita dan apa yang kita inginkan dengan menghargai nilai diri sendiri atau nilai yang orang-orang itu percaya sesuai dengan kepercayaannya masing-masing seperti itu. Itu adalah arti dari nilai motivasi. Lanjut Bu. Nah ini ada sebuah kata-kata dari pahlawan pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro. Beliau menyampaikan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga catat untuk memerintah diri sendiri. Artinya kalau kita merdeka itu bukan karena kita lepas ya, atau terbebas dari perintah orang lain, tapi bagaimana kita itu bisa membuat kesadaran dari dalam diri kita, memerintahkan diri kita untuk membuat sesuatu hal yang terbaik seperti itu. Lanjut Bu. Nah, kemudian kalau hukuman itu adalah bentuk pengendalian perilaku seorang yang bersifat memaksa atau menyakiti. Ya, ini kira-kira sepakat bahwa kalau hukuman itu ada artinya yang seperti di depan ini Bapak Ibu sekalian. Sepakat? Sepakat ya? Jadi kalau hukuman itu artinya hanya dari kita, kemudian mereka melaksanakannya, tapi belum ada kesadaran dari diri siswa sendiri. Lanjut. Nah, ternyata penghargaan itu juga bisa disebut hukuman. Dihukum oleh penghargaan. Ini yang bicara bukan saya, tapi adalah Alfie Holm ini tahun 93, bahwa beliau menjelaskan penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Dalam artinya meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan tertentu dari orang yang meminta, dorongan eksternal ini akan menjadi faktor ketergantungan. Jadi ketika kita selalu memberikan penghargaan ini ternyata juga tidak baik, ada tidak baiknya. Artinya
dorongan ini, penghargaan ini akan menjadi ketergantungan orang, ketergantungan siswa. Pokoknya kalau nggak diberikan penghargaan, mereka nggak mau jalan, mereka nggak mau berinisiatif seperti itu. Nah, pengaruhnya seperti apa? Pengaruhnya di sini ada 4 menurut Alpikol. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian yang kedua, penghargaan ini menurunkan kualitas, artinya kualitas kemauan kesadaran dirinya. Kemudian yang ketiga, penghargaan ini mematikan kreativitas. Dan yang keempat, penghargaan ini mengurangi motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri tadi. Seperti itu. Jadi ternyata penghargaan itu ada efek negatifnya juga, seperti itu. Lanjut Bu. Nah, ini dari penghargaan itu ternyata ada salah satu yang kita sebut sebagai apresiasi, sebagai alternatif dari penghargaan, Bapak Ibu sekalian. Ini bisa kita implementasikan. Jadi ketika di kelas nanti kita memberikan penghargaan itu bukan dalam bentuk barang, bukan dalam bentuk uang dan lain sebagainya, tapi dari apresiasi. Di sini dijelaskan bahwa pengakuan atau apresiasi itu menjadi beberapa hal ya. Yang pertama, kita disarankan untuk memberi pengakuan secara khusus. Ada siswa kita yang punya prestasi, kita beri pendekatan secara khusus. Kemudian pengakuan secara pribadi. Nah, kalau pribadi itu kita sendiri yang menyampaikan. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid. Pengakuan atau pujian itu diberikan secara bergantian. Jadi tidak hanya satu anak saja, karena kalau kita sebut satu anak terus yang lain terus, kok saya nggak disebut ya, seperti itu. Yang selanjutnya adalah memberi penghargaan atau apresiasi yang kepada siswa tadi itu secara konsisten. Artinya jangan kita ketika pas mau memberikan penghargaan itu hari ini kita berikan penghargaan, besok itu sudah tidak diberikan penghargaan. Jadi pemberian penghargaan itu harus secara konsisten. Dan yang terakhir, pemberian apresiasi atau penghargaan ini itu berfokus pada proses yang mereka lalui. Ada anak kita yang mungkin secara kognitifnya kurang, tapi orang anak ini bisa mengikuti proses pembelajaran itu dengan semangat, itu juga termasuk dalam kita berikan apresiasi. Lanjut. Nah, ini adalah contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah, kita bisa sampaikan bahwa di sini ada 3: pembukaan, nilai kebajikan, dan situasi. Nah, ini kita bisa berikan kata-kata ya. Kemarin saya perhatikan rasa empati ini besar sekali. Jadi nilainya yang anak ini punya, nilai dalam dirinya. Kemarin saya lihat kamu itu sudah menolong temanmu yang tidak punya pensil dengan cara meminjam. Nah, ini merupakan sebuah apresiasi. Kita berikan apresiasi karena mereka telah mengutarakan atau mengamalkan nilai-nilai yang ada pada dirinya tadi. Seperti ini. Nah, untuk yang kedua, saya menghargai kepedulianmu karena kamu membantu teman-temanmu dalam mengerjakan tugas kelompok. Kemudian yang terakhir, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu karena sudah memungut kelas atau menjemput sampah yang ada di kelas itu tanpa kita perintahkan. Nah, itu kita berikan apresiasi. Artinya kita kuatkan karakter pada dirinya sebagai seorang yang bertanggung jawab, seorang yang peduli, itu agar mereka tumbuh karakter tanggung jawabnya itu, semakin kuat karakter tanggung jawabnya. Saya lanjut Bu. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini kita akan melihat beberapa tindakan dari seorang guru. Ini contohnya yang ada di depan ini. Kira-kira hal tersebut itu merupakan hubungan atau konsekuensi. Konsekuensi itu seperti kita sudah sadar ketika kita melakukan itu pasti akan dapat ini. Nah, seperti itu. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Nah, maksudnya dalam buku dengan
kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena dia telah melakukan atau telah datang ke sekolah itu dengan terlambat. Kira-kira termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman deh. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket, kalau ini ya lapangan sekolah itu tiap terlambat hadir. Hukuman atau konsekuensi? Ya. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Wah, ya. Hukuman. Ya. Kira-kira bagaimana? Hukuman. Ya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang tidak sengaja atau dengan sengaja mereka orek-orek. Nah, konsekuensi ya. Ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja karena menyinggol botol minum atau milik temannya. Ini konsekuensi atau bukan? Konsekuensi deh. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Apa maksudnya? Ya, karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini. Nah, terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOA. Hukuman? Oke, baiklah. Lanjut Bu. Nah, di sini jawabannya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Untuk mencatat 100 kali dalam buku itu lari mengelilingi lapangan basket hukuman. Suruh push up juga hukuman. Karena perintahnya satu arah. Dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Menggantikan kertas, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air, konsekuensi. Untuk mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam juga konsekuensi ya. Ada hukuman. Dan terakhir, lari mengelilingi lapangan basket ini kenapa kok disebut konsekuensi? Ada hubungannya dengan olahraga ternyata karena mungkin pada saat dia terlambat 10 menit itu Pak Sugiono sudah melakukan pemanasan dengan muter lapangan atau senam. Nah ini kita beri konsekuensi biar dia juga ikut pemanasan dulu seperti itu. Lanjut Bu. Nah ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah kalau hukuman ini sangat saya satu-satu aja ya, dari satu kanan langsung ke kiri. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Ya. Hukuman itu sangat menyakitkan ya, kalau konsekuensi harus terjadi. Kemudian hukuman itu membuat anak sakit, baik fisiknya maupun hatinya, untuk jangka waktu yang sangat lama. Yang konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek saja. Ya. Kenapa kok jangka waktu pendek? Dia akan sadar sementara terus kalian akan hidup. Tapi kalau hukuman ini sampai lama mengenang. Saya tanya sebentar ini Bapak Ibu sekalian, boleh ya? Bapak Ibu sekalian, masih ingatkah Bapak Ibu sekalian kejadian pada waktu SD, SMP atau SMA Bapak Ibu sekalian pernah dihukum oleh gurunya? Pernah gitu ya? Pernah disuruh apa Bu? Coba diceritakan. Pada saat itu waktu saya kelas 4 kalau tidak salah itu waktu itu saya itu pas belajar di kelas, kemudian ada guru yang sedang menerangkan, kemudian saya itu gojek sama teman saya. Nah pada saat itu juga saya melempar dengan penghapus kayu, kemudian saya suruh di depan menceritakan apa yang diceritakan oleh guru tadi menerangkan. Nah itu masih ingat sekali saya Pak. Masih ingat ya? Iya. Ternyata apa yang kita dapatkan ketika hukuman di
saat kita kecil, saat kita remaja itu masih mengenal. Karena apa? Karena berkenaan dengan hati, berkenaan dengan emosi. Kita Bapak Ibu sekalian, nggak akan terlupakan. Di apa Bu? Kok dilempar-lempar? Iya, penghapusnya bukan penghapus yang sekarang ya. Kalau sekarang bisa, kalau dulu kayu ya. Kayu karena nulisnya pakai kapur. Nah, ini sangat mengenang, sangat bahkan ketika kita sudah tua pun masih menjadi kenangan yang tak terlupakan. Emosinya masih ada Bu? Masih sampai sekarang. Oh, menjadi acuan. Oh iya. Oke, siap. Karena sakit jadi besok pokoknya urang seperti itu. Lanjut. Nah, ini hukuman itu bersifat memaksa. Kalau konsekuensi itu tanggapan. Biasanya konsekuensi itu sudah dibicarakan dengan siswa kita lebih dahulu ya. Kemudian hukuman mendorong anak itu menyakiti diri sendiri. Tapi kalau konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman itu adalah konsep diri yang buruk, tapi konsekuensi itu adalah konsep diri yang baik. Nah, karena hukuman, anak itu belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Rata-rata dia tidak mau mengaku. Pokoknya enggak Pak. Enggak, tadi tidak apa. Enggak belum apa-apa. Ya. Tapi kalau konsekuensi ini, anak itu akan belajar untuk mematuhi peraturan. Dan yang terakhir, hukuman ini adalah membuat rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, bahkan merasa tidak dihargai. Ini kalau kita diberi hukuman. Sementara kalau konsekuensi itu ya tidak nyaman, kehilangan haknya ya. Kemudian diasingkan. Di sini dituliskan diasingkan. Ini tapi untuk sementara waktu. Jadi karena kesalahannya dia ada jarak sosial sedikit itu. Besok kembali lagi. Ini berdasarkan kutipan dari Restitution, tulisan dari Diana Gosen ya. Dari 5 posisi kontrol seperti itu. Lanjut Bu. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian, tadi Bapak Ibu sekalian sudah menyampaikan pendapatnya tentang hukuman, tentang konsekuensi, tentang penghargaan. Sekarang kita masuk tentang restitusi. Restitusi itu apa? Restitusi itu adalah proses menciptakan sebuah kondisi, sebuah proses untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Jadi prosesnya mereka melakukan proses agar mereka sadar sendiri, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya ketika mereka melakukan kesalahan, mereka bisa kembali ke aturan yang ada di tempatnya itu dengan karakter atau pikiran yang lebih kuat lagi. Restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencapai solusi untuk menyelesaikan masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang menjadi apakah saya ketika masa yang akan datang. Dan terakhir ini ada tambahannya, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini adalah restitusi. Ini disampaikan oleh Gosen tahun 2004. Lanjut Bu. Ya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Artinya level dari hukuman, konsekuensi dan restitusi ini kita kalau disampaikan yang pertama itu hukuman, naik lagi ke konsekuensi, dan paling tinggi itu adalah restitusi. Kita misalnya kita lawas ke depan, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Restitusi merupakan sebuah pilihan. Kemudian kalau hukuman itu rasanya tidak nyaman, ya, untuk jangka waktu yang panjang. Kalau konsekuensi itu untuk jangka waktu yang pendek. Kemudian kalau restitusi itu menguatkan siswa karena dia sadar itu jangka waktunya biasanya panjang.
seperti itu. Nah, ini sampai bawah kita bisa pelajari bahwasanya kalau hukuman itu kesimpulannya nanti adalah negatif. Kemudian kalau konsekuensi itu netral saja. Kalau restitusi itu adalah positif. Nah, nanti seperti apa prakteknya bisa kita lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, mengapa ini di dalam menyusun peraturan ini harus dibuat keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu apa ya? Nah, nanti kita lihat atau kita simpulkan berdasarkan peristiwa yang ada di sini. Di jalan kita bisa tahu bahwa orang yang memakai kendaraan di jalan raya itu harus mengenakan helm kalau roda 2. Kalau mobil ya pakai sabuk pengaman, gitu. Kemudian kalau kita keluar pada waktu pandemi pakai masker, ya. Kemudian kita harus tepat waktu saat mengikuti pelajaran. Ini adalah alasan di kehidupan yang nyata nih Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kenapa Bapak Ibu sekalian? Saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian ini agar kita tahu perbedaan antara kita itu sadar sama kita itu karena ada peraturan. Agar kita lihat banyak orang yang mengendarai sepeda motor itu tanpa helm. Ketika ditanya, karena di daerah situ tidak ada polisi. Seperti itu deh. Kadang banyak sekali kita melihat pada saat pandemi kemarin orang tidak memakai masker. Karena kalau kita tanya kenapa? Tidak ada petugasnya. Kalau ke tempat wisata atau ke tempat ke kantor atau ke tempat umum itu kan harus pakai. Kalau di sini itu nggak ada yang melarang, Pak. Pokoknya seperti itu. Dan yang terakhir kita punya peraturan harus datang tepat waktu dalam mengikuti pelatihan. Kenapa? Karena saya harus tepat waktu. Nanti kalau di absen nama saya belum hadir kan saya jadi malu, Pak. Nah seperti itu. Nah ketiganya ini harus kita ubah pola pikirnya menjadi motivasi yang ada dari dalam diri kita. Kenapa kita pakai helm? Kita pakai helm karena menjaga keselamatan. Mengapa kita harus memakai masker? Untuk menjaga kesehatan. Mengapa kita harus datang tepat waktu? Ya, untuk agar kita sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh panitia seperti itu. Jadi membuat yang hanya karena takut atau karena mendapatkan hukuman dibuat menjadi karena kesadaran seperti itu. Lanjut Bu. Nah di sini ada sebuah peraturan Bapak Ibu sekalian. Dan yang sebelah kanan kalau dari kita itu adalah keyakinan kelas. Tapi perlu saya sampaikan bahwa keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang dibuat satu kelas tersebut. Jadi bukan guru yang membuatnya, tapi siswa sendiri yang membuat aturan tersebut. Sehingga mereka akan lebih tahu konsekuensinya, lebih tahu apa nanti yang akan mereka lakukan kalau itu sudah mereka buat sendiri. Kalau peraturan siapa yang buat Bapak Ibu? Aturan dibuat oleh guru atau sekolah. Siswa dilibatkan tidak ketika membuat aturan yang dari sekolah? Harusnya iya ya. Tapi pada prakteknya kira-kira belum ya, belum seperti itu. Nah di sini ada selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum waktu dimulai. Seperti itu ya. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian antri, gunakan masker, jangan berlari-lari di kelas. Ini secara peraturan anak akan tahu, wah aturannya seperti ini. Tapi mereka tidak tahu apa toh sebenarnya disuruh seperti itu untuk apa, gitu. Kita lanjutkan Bu. Ya. Kalau secara keyakinan kelas, lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, ini sebenarnya kita melatih tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain ini ada kaitannya dengan cara kita menghormati orang lain. Hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai ini, menghormati orang lain dan berkomitmen agar kita bisa hadir tepat waktu.
Kemudian dilarang melakukan kekerasan, ini untuk menjaga keselamatan orang lain, teman kita, kawan kita ya, dan juga menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, alasannya karena ini membahayakan kesehatan. Bergantian memburu giliran itu kita jadi dilatih untuk bersabar. Kemudian menggunakan masker itu adalah untuk kesehatan dan untuk keselamatan bersama. Dan terakhir, jangan berlari-lari di kelas, itu untuk menjaga keselamatan dan keamanan. Itu. Jadi peraturan itu ternyata kita bisa breakdown, kita bisa turunkan menjadi keyakinan kelas. Yang ini nilainya lebih tinggi daripada hanya sekedar peraturan, karena kita menyusunnya dengan melibatkan siswa, dengan melibatkan murid, dan murid tahu penyebab aturan itu juga seperti itu. Lanjut. Nah, ini adalah keyakinan kelas. Jadi artinya dari apa yang saya sampaikan ini, keyakinan kelas adalah nilai-nilai atau prinsip luhur yang dibuat atau diyakini dan disepakati oleh murid sendiri. Dengan keyakinan kelas ini, murid akan memiliki kesadaran atau motivasi untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mematuhi aturan yang ada. Nah, pada slide yang saya tampilkan ini, di sini dari materi ini saya mencoba untuk membuat sebuah aksi nyata, seperti kalau kita mengikuti platform Merdeka Mengajar buah Barbie, itu kita diberikan tugas untuk membuat aksi nyata. Nah, di sini saya mencoba untuk membuat keyakinan kelas. Nah, bahkan kemarin kita sudah sampaikan bahwa mengajak teman-teman untuk membuat keyakinan kelas. Yang pertama, ini saya pada saat menyampaikan apa arti keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu dan bagaimana cara menyusunnya. Yang kedua, ini anak mulai menuliskan sendiri peraturan apa yang akan mereka sepakati di kelasnya sendiri. Dan yang ketiga, mereka menulis tulisan yang berdasarkan hasil kesepakatan tadi, ditulis dalam kertas. Kemudian yang keempat itu mereka menempel di depan, sekaligus ini ada gambar yang ada kita tempel di tembok ya. Nah, seperti itu. Itu adalah kesepakatan kelas yang saya coba untuk saya implementasikan. Nah, mungkin dari Bapak Ibu sekalian, bila mana nanti berkenan, kita bisa membuat keyakinan kelas ini bareng-bareng. Tentunya karena kita cara gerakan sekolah menyenangkan nih, Bapak itu dituntut untuk membuat kita kelas kita bagaimana caranya bisa bagus, bisa menyenangkan. Salah satunya kita bisa nanti mengadopsi sistem ini, keyakinan kelas. Selain dari kemarin yang sudah kita musyawarahkan, ada zona kehadiran, terus apa pohon literasi nih, pohon literasi dan lain sebagainya. Maka besok marilah kita bersama-sama berkolaborasi bagaimana kita tingkatkan siswa itu agar senang berada di dalam kelas seperti itu. Lanjut Bu. Nah, di sini tadi saya akan jelaskan tentang posisi kontrol yang mungkin sudah saya sampaikan di awal. Ini penjelasannya secara rinci bahwa kita sebagai seorang guru ini memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama ini adalah menghukum, membuat orang merasa bersalah, teman atau pemantau, dan yang terakhir manajer. Ini salah satu saja yang saya ambil. Nanti untuk materi bisa saya share ke Bapak Ibu sekalian melalui grup WhatsApp ini. Ini kita dari nomor kolom kedua saja. Kalau menghukum, kita pasti menyampaikan kalimat-kalimat seperti ini. Kalau kamu tidak melakukannya, kamu akan berdiri di depan kelas. Kalau kamu melakukan seperti ini, kamu akan dihukum hormat bendera, seperti itu. Kemudian selanjutnya, membuat orang merasa bersalah. Ini juga mungkin Bapak Ibu sekalian sudah melaksanakannya di sekolahnya. Kamu seharusnya sudah tahu kalau Pak atau Ibu itu sedang lelah, kok kamu malah
seperti itu. Bapak ini sedang sakit tenggorokan loh, kok kamu malah rame-rame sendiri. Nah, ini membuat siswa kita merasa bersalah seperti itu. Kalau yang selanjutnya posisi kontrol sebagai teman itu kita sejajarkan diri kita itu untuk masuk ke dunianya siswa. Jadi ini ada identitas bahasanya lumayan banyak ya. Nah, ini tolong ini dibantu dulu. Nah, ini kamu Pak Guru suruh untuk nyabu ya, mau tidak? Nah, jadi memposisikan diri kita ini seolah-olah kita itu sejajar dengan siswa. Nah, kemudian ada lagi posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, ini kita bisa laksanakan seperti ini. Nah, anak-anak, gimana peraturannya? Nah, mereka nanti akan melakukan sendiri. Seperti itu. Kalau memantau, kita tidak memberikan arahan, tapi kita hanya memancing saja. Memantau itu hanya memberikan stimulus saja, tanpa memberikan instruksi seperti itu. Dan yang terakhir, kalau sebagai manajer, kita tanyakan apa bagaimana kesepakatan kelas kita nanti, ya, kesepakatan kelas kita kemarin. Kenapa kok kamu masih melakukan seperti ini? Nah, seperti itu. Dari kelima posisi kontrol ini, saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah pernah melakukannya di kelasnya masing-masing. Mungkin berdasarkan pengalaman Bapak Ibu sekalian, ini mungkin sudah dilaksanakan, namun mungkin belum ada istilahnya apa loh ini. Nah, di sini ternyata kita istilahkan dengan 5 posisi kontrol ini. Dan yang menyebabkan siswa nanti gagal atau identitasnya gagal itu yang pertama itu dia punya niat untuk menghindari hubungan itu kalau dia diberikan posisi kontrol, guru memberikan posisi kontrol sebagai penghukum atau membuat orang merasa bersalah. Nah, kemudian kalau tadi penghargaan atau karena mendapatkan imbalan, ini biasanya yang menjadi teman atau pemantau ini, wah ya guru nanti saya ditunjuk, saya akan seperti ini. Nah, ini. Kemudian yang terakhir, mereka akan tumbuh rasa kepercayaan dirinya kalau kita berikan kesadaran atau kita berikan pemahaman terhadap keadaannya seperti itu. Lanjut Bu. Ya, di sini kita dapat simpulkan bahwa posisi kontrol ini adalah pilihan bagi guru ini untuk memilih dari 5 posisi kontrol tersebut, dari penghukum, membuat orang merasa bersalah, kemudian menjadi teman, kemudian menjadi pemantau, dan terakhir dalam menjadi seorang manajer di kelasnya. Nah, karena paling ideal itu kalau menurut Bapak Ibu yang jadi apa kira-kira dari 5 posisi kontrol ini yang paling ideal seperti apa? Yang paling kira-kira baik itu seperti apa? Yang menghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Kira-kira apa? Bapak Ibu? Oh, yang paling mudah teman ya. Ya. Kalau yang paling ideal kira-kira paling bagus nanti dicapai yang manajer ya. Nah, katanya yang manajer. Nah, kita arahnya nanti ke manajer, walaupun saat ini Bapak Ibu guru sekalian sudah mencoba jadi teman, jadi pemantau, mengingatkan aja, fasilitatornya aja ya. Tapi besok kita harapkan agar apa yang kita lakukan ini bisa menjadi seorang manajer. Itu. Lanjut Bu. Dan yang terakhir ini adalah segitiga restitusi. Ini adalah materi terakhir yang saya sampaikan, bahwasanya segitiga restitusi ini merupakan tahapan dalam melaksanakan proses restitusi. Apa saja tahapannya? Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Bagaimana kegiatan ini dilakukan? Di sini saya mencoba membuat skenario, kemarin dibantu Pak Adit juga dalam mengambil gambar ya. Saya tampilkan di sini di Bapak Ibu. Ini sebenarnya materi saya di modul ini bagi tugasnya. Saya tampilkan di
Nah, kasus yang pertama, ketika jam pelajaran dimulai itu adalah salah satu seorang siswa itu yang datangnya siang. Bagaimana kita sebagai seorang guru untuk menyikapi hal tersebut sesuai dengan materi ini? Kita tampilkan videonya. Ya. Nah, ini salah satu siswa kita Pandu kemarin. Nah, ini sudah kita mulai. Mas Pandu baru. Nah, kita bisa ajak siswa kita untuk dipanggil ke sebuah ruangan atau apa, dan kita tanyakan. Mohon maaf ya, artisnya saya sendiri, tapi di sini ada Pak Artis juga. Di sedikit dari institusi dalam menstabilkan identitas. Kita hubungkan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Karena siswanya sudah menemukan kesalahannya, penyebabnya kita berikan penguatan dari keputusan yang sudah siswa buat tersebut. Ya demikian Bapak Ibu, mungkin dari diseminasi yang saya sampaikan dari awal hingga akhir sampai dengan saya tampilkan video ini tadi, mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan dari hal yang telah saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan kami persilakan. Baik, terima kasih. Dari apa yang disampaikan oleh Bapak Rian terkait materi tentang apa lagi Pak? Materi positif atau kebiasaan. Baik, di sini saya ingin bercerita sedikit tentang apa yang kemarin saya lakukan. Itu biasanya saya masih menggunakan hukuman dan penghargaan, Pak, tanpa tahu bahwa hukuman itu mempunyai dampak yang panjang, bahkan sampai melukai hati anak. Jadi itu belum terlalu saya perhatikan, masih kemarin saya menggunakan itu. Dan untuk yang materi disampaikan Bapak Rian ini akan sangat
membantu sekali terhadap kerja guru, terhadap nanti pengelolaan kelas, karakter anak dan lain sebagainya. Itu nanti jika bisa diwujudkan atau bisa dijalankan dengan baik, itu nanti akan sangat berguna sekali baik untuk siswa sendiri ataupun guru dalam mengajar. Seperti itu Pak. Dan yang terakhir, untuk pembelajaran ini, penyampaian ini nanti alangkah lebih baiknya di waktu yang akan datang bisa diperdalam lagi di lain kesempatan agar lebih bisa didapatkan inti-intinya. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Dit yang sudah menyampaikan tanggapannya dari apa yang saya sampaikan. Mungkin ada Bapak Ibu guru lain atau mungkin dirasa sudah cukup? Cukup ya? Baiklah Bapak Ibu sekalian, karena kita sudah selesai dalam kegiatan diseminasi ini, saya selaku pemateri menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu sekalian atas berkenannya mengikuti kegiatan diseminasi ini dari awal hingga akhir. Dan apabila saya dalam menyampaikan diseminasi ini ada salah kata dan mungkin hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah, saya akhiri kegiatan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.